Saya ulang, melepas pakaian mayit dan meletakkan kain penutup pada auratnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, tentang kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, ketika orang-orang hendak memandikan Nabi, mereka berkata, demi Allah, kami tidak tahu apakah kami harus melepas pakaian Nabi sebagaimana kami melepas jenazah yang lainnya, atau kami memandikan dengan tanpa melepas pakaiannya. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa mereka melepas pakaian mayit. Jadi pakaian Nabi juga dilepas. Tapi sebelum dilepas, ya kita pakai sarung tangan. Biasanya bidan itu gaya sarung tangan ya. Jenenge apa ya? Saya bidan kenapa jenenge? Biasanya wong arepe bekam itu tangannya disarungi dulu biar tidak terkena darah. Ini juga sama, biar tidak sampai sentuhan kulit kita dengan auratnya mayit. Jadi cara melepasnya kayak gitu. Jadi kalau dua orang yang satunya lepas tadi, satunya ganti nutup dengan sarung atau anduk atau selimut atau jarik atau kain ihram, terserah. Yang penting yang digunakan nutup itu mampu nutup ya. Ini tadi kan compang camping gak cukup ya. Ditarik namanya sikile ndase ketok. Tarik nang kepala ini kaki katok. Diusahakan penutupnya itu mampu menutup total. Ini tadi kurang panjang. Gak apa-apa, agak baca darurat masa perang. Masa perang boleh, tapi kalau gak masa perang ya gak ada alasan, bukan darurat. Sama kain, kalau kita masih bisa mengusahakan satu lapis menutup blok, itu masa normal. Masa perang itu masih compang camping ritek, gak apa-apa. Jadi seperti sarung ini ditarik ke atas, kakinya ketok, tarik ke bawah, kepalanya ke atas, boleh. Karena saat itu dalam medan pertempuran dan tidak perlu dimandikan dan tidak perlu ya sudah seadanya itu ya, langsung. Ya. Kita lanjut lagi. Akan tetapi hendaknya ia menutup aurat jenazah dengan kain. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yanzurur rajulu ila auratir rajuli wala mar'atu ila auratil mar'ati. Tidak diperbolehkan ora kena ndelok sapa ar-rajulu wong lanang ila auratir rajuli maring aurate wong lanang liya. Wala mar'atu lan ora kena ndelok sapa ya si wong wadon ila auratil mar'ati maring aurate wong wadon liya. Terjemah di sini, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya dan tidak pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Beberapa ulama seperti Ibnu Sirin ini ulama besar ya, Abu Hanifah, apalagi ini Imam Madzhab pertama, Malik, Imam Madzhab kedua, dan Ahmad, Imam Madzhab ketiga. Beliau itu berpendapat bahwa aurat mayit harus ditutup. Jika laki-laki maka auratnya adalah di antara pusarnya hingga kedua lututnya. Ingat ya, berarti kalimat itu hingga. Bukan atau, bukan au, tapi kata. Kalau kata itu mulai udel atau pusar sampai lutut.
seperti ini dalam hal kita tak apa laki tuh ya. Jangan sampai atau kalimat au, kalau au berarti ditutupi mikro dele karo dembure tok ndak boleh. Ya. Jadi total kalimatnya pakai khatan sehingga gimana? Hadisnya silahkan dilihat sendiri ya, ada nomornya itu 2485 catatan kakinya. 2. Mengurai ikatan rambut si mayit jika ada ikatan. Kalau kunciritane maka kunciritane harus dilepas. Nah gelungannya dilepas. Nah di kelabangannya dilepas. Nah di kepang ya kepangannya itu harus diuraikan. Iya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya bersikap lembut tidak terjadi pada sesuatu kecuali dengan membaguskannya, dan bersikap kasar tidak pula terjadi pada sesuatu kecuali membuatnya jelek. Jadi ini juga harus kita perhatikan ya. Saat setelah dilepas kepangannya atau kelabangan rambut atau kuncritnya atau gelungannya, kemudian selesai dimandikan, dikembalikan lagi dengan lembut, dengan rajin, dengan rapi. Itu perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal dunia adalah sama dengan ketika ia masih hidup. Maksudnya auratnya tetap harus ditutup. Kalau yang meninggal laki, maka yang memandikan harus laki. Kalau yang meninggal perempuan, yang memandikan harus perempuan. Ya. Tapi biar sama-sama laki dan sama-sama perempuan, matanya tetap nggak boleh melihat aurat. Posisinya tetap tertutup. Yang tidak ada batasan aurat itu hanya suami dan istri. Istri terhadap suami atau suami terhadap istri. Juga karena kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal dunia adalah sama dengan ketika ia masih hidup. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasri idamil mayyiti kakasri idamil hayyi. Mematahkan tulang atau kaki mayit, tangan mayit itu sama hukumnya dengan mematahkan kaki atau tangan orang yang masih hidup. 4. Memandikan mayit dengan air dan diberi daun bidara dalam kurung atau sabun dan semisalnya. Pada awal memandikannya tadi saya maturkan, awal memandikannya itu membersihkan najis-najis kotoran yang nempel di badan. Pada puncaknya adalah dicawiki. Cuman kita tangannya pakai sarung tangan. Gimana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Ini langsung terjemahnya ini. Jadi tidak ada teks hadisnya, tidak ada, tapi langsung terjemah. Apabila dengan memanaskan air bisa lebih bermanfaat untuk menghilangkan kotoran dan lain sebagainya, maka lakukanlah.
Andikan sehabis kecelakaan darahnya sampai kering. Ya, saat wafat masih segar, ngenteni Pak Mudin gak teko-teko. Nanti ini sore lagi teko begini jadi garing. Ini kalau memang disabun kurang bisa bersih, maka pakai air hangat itu lebih baik karena bermanfaat untuk memudahkan membersihkan darah yang terlanjur kering atau kotoran yang menempel di badannya terlanjur kering. Itu dibolehkan ya. 5. Hendaknya memulai dari yang kanan dan anggota wudu setelah niat dan basmalah. Paham ya? Jadi awake dhewe mang umuk boleh isarum tetek bengek nglumpukno banyu itu hati kita kan sudah niat kan. Saat nyiramke itu nek gak ono niate ya gak mungkin bisa nandani sesuatu tanpa adanya kan gak mungkin. Terus resane mengucapkan bismillah. Hendaknya memulai dari yang kanan dan anggota wudu setelah niat dan basmalah. Jadi dari niat dan basmalah, kemudian kita mulai anggota yang kanan dan anggota wudu. Gimana? Ini bisa dicoba. Ini kecelakaan apa kok juga satu? Ingat ya, kanannya mayat sini. Jadi kalau saya di atasnya ini berarti sama. Kanannya mayat dengan kanannya saya sama. Jadi tadi ibda bimayaminiha, mulailah memandikan mayit dengan anggota kanannya. Jadi bagian kanan ini disiram dan anggota wudu itu saat setelah kita sudah niat dan baca, yaitu tak bismillah itu. Hati-hati ini wis kene ana niatan arep ngudusi mayit, terus bismillah ya sudah. Biasanya kan bingung iki apa sing diwaca. Ya wis bismillah iku diwaca. Kok sing boleh diwaca maneh. Ya jadi bismillah, artinya ana niatan untuk memandikan sudah dimandikan. Jadi pertama kali tadi yang kita lakukan apa? Membersihkan kotoran. Puncaknya dicawii dan diengkok. Kita boleh diengkok langsung ada gitu. Ya kan? Jadi seperti apa seperti itu saat disiram dengan air sabun ini perutnya ya. Jadi diusahakan kotoran-kotoran yang masih di dalam biar semuanya keluar. Atau mungkin dia kena liver. Saat livernya bengkak, kemudian dia mati. Setelah wafat selang 5 jam baru pendarahan. Ini saat mandikan harus dituntaskan dulu darah-darahnya, biar nanti tidak sampai ada darah yang keluar lagi. Kalau sudah diyakini bersih dan tidak keluar tapi ragu, jangan-jangan nanti saja keluar lagi, maka harus diberikan pampers. Kalau ada, kalau nggak ada ya sarung-sarung yang mungkin punya daya serap yang ini kalau daya serapnya tak kandung. Kita campur plastik mengenai. Jadi kain yang ada daya serapnya biar nanti
Kalau masih curiga, ya masih curiga nanti masih keluar lagi, maka setelah dikasih pampers diblongsong nganggo plastik. Jadi pertama kali nanti kantong plastik, baru nanti mori yang 3 lapis kalau laki, kalau perempuan 2 lapis, tapi ditambah jari, ditambah baju kurung, ditambah sorban atau kudung. Gimana? Ada yang perlu dibahas sebelum dilanjut? Kalau nggak ada berarti kita lanjut. Begitu sini. Kalau masalah penyiraman, Iya. dari kanan dulu Dan anggota wudhu. ya, posisi mayat kan terlentang ya dulu. Iya. Kalau disiram ini masuk belakangnya kan belum kena. Digosok-gosok. Oh, enggak diiringkan disiram betul Enggak, dirogoh. Nanti diiringkan, insya Allah nanti ada lagi. Kapan waktu diiringkan kanan, diiringkan kiri. Jadi ini keadaannya masih terlentang ya. Tapi yang mampu atau kalau tidak di bangku rada ditahan. Mayite rada kaset dadi rada kaku ngene iki. Mayit kaset iki sebenarnya gak ada diskusi dan lain-lain kalau kaku ini ya. Ya kan. Disiram kanannya di sini sing mampu. Jadi ini tadi tertaruh digosok-gosok ya. Jadi nanti ini rada dikirim tapi gak sampai ini enggak ya. Tapi hanya bisa untuk membasahi basuhan tadi. Jadi semuanya itu kalau lanteng gampang. Yang lain mungkin masih ada. Jadi itu tadi tidak miring total, tapi hanya sebatas biar bagian bawah tadi terkena air, terbasahi oleh air. Pasang. Ya. Untuk air bidaranya tadi, cuma dimasukkan atau diremet atau bagaimana? Diremet dulu. Karena fungsinya itu sama dengan sabun. Fungsinya daun bidara. Kalau nggak ada daun bidara, sabun cukup. Tapi sunnah bidaranya itu kan yang mahal kan sunnahnya itu, sunnah bidaranya itu. Iya. Sama kita berobat. Kalau kuno biar bodrek, karena kita minum habatus sauda kan bau beda jauh. Habatus sauda ini pengobatan wahyu. Ada nilai sunnah itu loh yang mahal kan itu kan. Bekam itu ada nilai sunnah. Madu itu malah Quran yang menyebutkan. Watini wazaitun, zaitun itu minyak zaitun itu luar biasa, itu nilainya itu pengobatan wahyu. Ya, walaupun hasilnya seolah sama, tapi yang satu itu sembuh hanya sekedar bonus, tapi proses pengobatannya ibadah sunnah. Daun bidara pun seperti itu. Bidara itu nilainya sunnah. Nek gak ono daun bidara, guru sempat ngambil cukup dengan sabun. Nek soronya memang soro daun bidara, muleknya gak gampang. Golek ini ku kuyuk dua ya buri daun bidara itu dua kan nyantol gampang nyekrek wajem ini ya. Terus laren dadak mulek. Dan nek kur 5 lembar ya gak cukup, kudune ya sak kekem. Iya kan itu. Nah, nanti itu antara fungsinya untuk seperti sabun ya. Ya, kita tetap berusaha sabun dan daun bidara. Sabun itu untuk memudahkannya karena sudah teknologi. Kemudian daun bidara itu adalah sunnahnya. Ustaz, saya dengar sekarang itu ada sabun bidara. Iya, sabun bidara. Kita belum sempat ngelap ya. Kalau sudah jenang ngelap, hasilnya memang itu daun bidara ya bagus ya.
Tapi kok bidaran itu tulisannya tok, ya nanti kan kita tertipu. Itu kelak guru nggak? Cuma pernah lihat. Beli dulu rep. Ikut capek paling. Nanti yang enak ya ikut nandur ya. Sekarang sudah banyak ya. Kalau belum di depan rumah saya ada bisa dicangkok itu 10 cangkok sampai 40 cangkok Allah jemput dulu. Dan pentingannya mana ya itu nek omah itu bidara santet gak masuk ini. Biasanya kadang-kadang yang kepinalak nolurah karena ada keturunan santet. Ya. Itu ya gimana? Untuk hitungan menyiramnya itu dihitung satu itu apakah waktu nyiram kanan itu satu, nanti kiri satu, atau kanan sama kiri sempurna baru dihitung satu? Iya, kanan kiri sempurna baru dihitung Satu. satu. Jadi jelas-jelas tadi sudah dicawii bersih, terus kemudian dimandikan kanan seret, dan anggota wudhu kiri dimandikan seret, anggota wudhu sudah diwudhuni tadi. Kalau sudah sempurna baru disiram 3 kali. Ya, itu untuk hitungan sunat. Tapi ya dirang-irang tadi loh ya. Saat habis dingkok tadi awal sebelum dingani itu harus diiring kanan, diiring kiri saat nyampun membersihkan tadi itu. Belum sampai kanggo banyune mutusi. Dan bidara ini gurung diulek. Belum. Kapur barusnya gurung diremet. Belum. Ya. Jadi daun bidara ini diremet menggani ember, dengan nyampun tadi sama dengan sabun. Kemudian setelah disabun tadi dikosoi pelan, dikawal dengan air bersih tanpa campur sabun, tanpa campur kapur barus. Ya. Itu hitungan satu. Jadi hitungan kedua nanti pada disabunkan enggak. Karena tadi nyabun pertama sudah diyakini itu bersih. Dikramasi, ya bisa pakai sampo ya. Ini nek wong Jawa kuno pakai merang. Istinjaknya berarti nggak pakai sabun. Apa? Istinjak. Pakai sabun. Justru itu yang pertama kali tadi. Pertama kali disiramkan badannya seret, digosok-gosok, orang nuruti sudah pakai sabun. Kemudian istinjaknya itu juga sudah dikasih sabun. Nah, cuman saat dilasi habis dikosoi dengan sabun kan disiram. Dan nyiramnya ini air bersih ya. Nggak pakai sabun, paling untuk membersihkan sabunnya dan untuk memastikan itu sudah rata. Dan tidak ada kotoran yang nanti campur apa busanya sabun, kotorannya dari busa ada itu kotoran. Maka disiram air bersih kan bisa kelihatan total, tidak ada darah yang kering nempel di situ, tidak ada kotoran yang tersisa di situ. Jadi nyawii ngilangi tadi pertama kali dengan sabun dan disiram air dengan sabun, air dengan daun bidara tadi pertama kali. Terus dibersihkan, dicari. Jangan-jangan kepalanya ini juga saat nazak atau saat oyeng itu kadang kepalanya akan muter mengenai kencingnya. Jangan-jangan kencingnya belum dibersihkan, sirain nempel nalnya, tak uang lanang gondrol kan. Karena kalau uang lanang gondrol atau wanita rambutnya panjang, berarti kan itu tadi yang pertama sampul sabun untuk membersihkan kepala. Jadi nek najisnya yakin sudah hilang, terus terus disiram kanan kiri tuntas dihitung satu. Turun tuntas jadi bulan-bulan ini sampai tuntas. Kalau nyiramnya itu pakai gayung gini apa selang gini? Monggo, gayung yang monggo, selang yang monggo. Sing penak selang rada gede, gayungnya gak pakai banter-banter. Karena perintahnya harus dengan rifkun, dengan halus, dengan santun, dengan sopan, ya kan? Disiram son.
terserah nyiramnya pakai apa terserah. Kasih buah itu selang itu rada gede, tapi banyune ngaliri tekanannya gak banget. Jadi seperti mengalir biasa. Gimana? Kisah ini gendeng apa diterus naik? Belum sholat. Habis sholat pulang kan? Tadi sampai nomor 5. Besok pertemuan yang akan datang nomor 6 ya. Memandikan kepala jenazah dengan air dan daun bidara. Betul ya? Sirai luman. Ya. Kalau sudah daun bidara ini walaupun nggak ada sapu nggak apa-apa ya. Di sini memandikan kepala jenazah dengan air dan daun bidara dalam kurung sabun hingga masuk ke tempat tumbuhnya. Tadi saya matur pangkal rambut ya. Di sini tempat tumbuhnya sama kan? Tempat tumbuhnya rambut dan menyela-nyelainya dengan apa? Dengan lembut. Jadi sela-sela dengan lembut ya. Di rambutnya sela-sela dengan lembut. Nggak boleh kasar, nggak boleh ya, lebih lembut daripada kita memandikan diri kita sendiri. Memandikan mayat itu justru kita lebih lembut. Itu yang keenam nanti insya Allah ya ngaji ini pada hari ini Ramadan. Ini kan batasannya sudah batasan marhaban ya Ramadan ini. Saya mulai dari jenazah. Ya, ini pertemuan yang datang sudah masuk Ramadan belum? Belum. Belum ya. Nanti kita fokuskan jenazah atau fokus madrasah Ramadan ya. Terus nanti dilanjutkan dalam bulan Ramadan bisa, Syawal bisa ya. Jadi untuk pertemuan kemarin fokus bahas marhaban ya Ramadan. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas benar-benar jadi bekal kita menuju kampung akhirat nanti. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.